Oke, mungkin teman-teman yang lain masih dalam perjalanan, dan kita akan lihat Wahyu pasal 5. Wahyu pasal 5 ayat yang sebenarnya kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke sekitar ayat 7 atau 8 di sini ya. Di ayat 8. Dan mestinya kita selesaikan hari ini ayat 9 sampai ayat 14. Tapi karena ya daripada kita langsung begitu, kita baca dulu dari awal sekali lagi ya. Kita baca dari awal sekali lagi. Habis itu baru kita lanjutkan. Isian kita sudah sampai di nomor 6 kalau kita salah. Benar ya? Nomor 6. Oke, baik. Oke, kalau gitu kita baca silih berganti saja. Saya akan baca ayat 1, dengan sekalian ayat 2 sampai ayat yang ke-14 di Wahyu pasal 5. Setelah itu kita akan berdoa. Oke, demikian firman Tuhan. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan kau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah dua-dua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanggal 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungguhlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan namanya. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersembur dan menyembah. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan sebelum doa minta Pak Oman, tapi kita dalam doa. Terima kasih Tuhan dan ucap syukur Tuhan buat pertemuan kami pada pagi hari ini. Sebenarnya mendengarkan pembelajaran firman-Mu dari kitab Wahyu ini Tuhan, biar Tuhan yang bukakan hati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti Tuhan setiap pelajaran yang diberikan kepada kami Tuhan. Terlebih lagi kami dapat melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berarti pasti Tuhan yang akan memberikan pelajaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Amin. Ya, kita masih melihat di sini suatu penglihatan tentang apa yang terjadi di sorga. Kita sudah bahas bahwa setelah di pasal 4 fokus mengenai di sorga itu ada pada tahta Allah, gitu kan? Dan kemudian di pasal yang kelima kita melihat fokus sekarang berada pada sebuah gulungan.
Nah, kita sudah bahas gulungan ini ada di tangan kanan Allah, gitu, dan dia dimeteraikan oleh 7 meterai. Kita sudah bahas di minggu lalu bahwa meterai zaman dulu itu bukan meterai seperti perangko yang biasa kita punya hari ini, gitu. Mereka meterai itu adalah suatu semacam, boleh dibilang kayak kayak semacam kunci gitu, kayak semacam barang untuk memastikan ini tidak dibuka-buka, lebih kayak segel. Kayak hari ini kayak segel makanan begitu ya. Jadi ya kalau kita beli, misalnya kita beli air minum, kita kan mau ada segelnya, itu memastikan bahwa itu belum dibuka-buka. Nah, dan supaya lebih pasti lagi segelnya harus dicap, ada logo misalnya siapa, karena kalau enggak kan bisa dibuka, kita segel sendiri lagi pakai punya kita sendiri ya. Tapi itu kan segel kosong artinya begitu kan. Nah, tapi kalau sudah ada dicap kan berarti yang segel ini dari pabriknya begitu. Jadi ya meterai bisa diibaratkan lebih seperti segel pada waktu itu ya. Jangan kita pikirkan kayak perangko yang kayak kita hari ini untuk tanda tangan dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Oke, jadi dan kita sudah melihat bagaimana di gulungan kitab ini dengan meterainya. Apa isi gulungan kitab ini? Kita sudah bahas juga bahwa ini berisikan program atau keputusan Tuhan atas dunia ini, gitu ya. Dan awalnya tidak ada yang berhak untuk membukanya, tidak ada yang berhak untuk melaksanakan program Tuhan. Namun akhirnya ditemukan satu pribadi yang berhak untuk membukanya, yaitu Yesus Kristus, pribadi Yesus Kristus. Oke, dan ketika Tuhan Yesus datang dan mengambil gulungan itu, semua yang di sorga tersungkur. Coba kita lihat ayat yang ke-8, kita fokus ayat 8 ayat 9 gitu ya. Ayat 8, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Oke. Kemudian ayat yang ke-9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Nah, kalau nggak salah kita terakhir sampai di sini. Terakhir isian kita sampai di poin 6 kalau nggak salah, benar ya? Jadi sekarang kita masuk di poin 7 sekarang. Jadi kita ingin membahas lagu yang dinyanyikan, karena ada suatu nyanyian baru katanya di sini. Dan nyanyian itu berbunyi, "Kau layak menerima gulungan kitab itu." Jadi ya, memuji kelayakan dari Yesus Kristus dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Nah, sampai di poin ini sebenarnya sudah kita bahas di pasal 4. Ada perbedaan antara teks TR, Textus Receptus, dengan teks CT, ya. Jadi sedikit mengingatkan apa sih teks TR, teks CT itu. Begini, Alkitab kita ini kan bukan ditulis pakai bahasa Indonesia sebenarnya, ya, bukan juga ditulis pakai bahasa Inggris, ya. Jadi kita harus paham loh. Karena mungkin ada yang berkata, saya baca Alkitab bahasa Indonesia, benar. Tapi kan Paulus nggak bisa bahasa Indonesia, gitu. Bahkan di zaman Paulus belum ada namanya bahasa Indonesia, gitu kan. Bahasa Indonesia itu baru ada di abad 20 waktu itu. Sebenarnya ada perpaduan dari bahasa Melayu, kemudian dimodifikasi jadi bahasa Indonesia sebenarnya. Itu kan tahun 1928 ada namanya Sumpah Pemuda, kita berbangsa satu ini, berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia katanya waktu itu kan. Berapa ratus tahun lalu belum ada namanya bahasa Indonesia gitu. Nah, jadi Alkitab jelas bukan ditulis pakai bahasa Indonesia. Jadi Alkitab ditulis pakai bahasa apa? Nah, kalau di PL itu ditulis pakai bahasa Ibrani terutama, walaupun ada sebagian yang pakai bahasa Aram, ya, berarti Arab. Tapi yang Aram itu hanya sedikit sekali, hanya beberapa pasal saja. Nah, kemudian yang PD ditulis dalam bahasa Yunani, gitu kan? Nah, teks Yunani. Jadi kalau kita bilang teks bahasa asli, ya itu ada teks yang dalam bahasa aslinya, dalam Ibrani itu PL, dan dalam Yunani dalam PB, begitu. Nah, tentu kertas yang ditulis oleh Paulus, kertas yang ditulis oleh Yohanes, ya kalau kita kuasai kan ditulis Yohanes ini. Jadi kertas yang persis kertas yang dia bukan pakai kertas waktu itu ya, belum ada kertas kayak kita waktu itu. Jadi mereka menulis itu pakai apa?
Mereka menulis itu ada beberapa cara, ada 2 cara waktu itu. Mereka bisa tulis pakai namanya papirus, atau mereka bisa tulis juga pakai perkamen. Perkamen. Jadi belum ada kertas yang kayak kita hari ini ada kertas begini, itu nggak ada. Jadi mereka tulis pakai papirus atau perkamen. Papirus itu apa? Papirus itu sebenarnya adalah tanaman. Ya, jadi tanaman yang tumbuh banyak di sepanjang Sungai Nil, terutama tanaman yang dia tinggi-tinggi begini. Ini bahasa Indonesia apa ya? Apa gitu. Jadi ini tanaman yang ini dia kayak rumput gitu, tapi dia tinggi begitu, ya. Nah, ini pokoknya namanya papirus, nama tanaman ini. Lalu ini akan dikumpulkan orang, lalu dipotong. Jadi papirus ini dibikin kayak ini. Jadi terus di papirus ini mereka ambil banyak, mereka jejerkan, ya, kemudian mereka potong jadi bikin persegi, berjejer begitu, lalu mereka keringkan dan jadi mereka tempelkan, jadi kayak kertas, tapi kertasnya terbuat dari apa? Dari tanaman ini. Gitu. Jadi mereka tempelkan papirus ini. Akhirnya jadi kayak selembar kertas. Biasa mereka tulis pakai ini zaman dulu. Atau pakai perkamen. Kalau perkamen itu pakai kulit binatang. Jadi kalau papirus basisnya tumbuhan, ya, perkamen basisnya dia pakai kulit. Jadi Yohanes akan pakai salah satu ini, kita nggak tahu yang mana, ya, yang dia pakai. Entah dia tulis pakai papirus, tulis pakai perkamen. Intinya dia akan menulis pada waktu itu, dan tentu lembar yang dia tulis itu nggak ada lagi pada kita hari ini. Nggak ada lagi yang lembar yang dia tulis itu pada waktu itu, ya. Cuman walaupun lembar yang dia tulis tidak ada lagi, tapi kok kita bisa tahu apa isinya? Karena sebelum lembar itu hancur atau hilang, sudah banyak disalin oleh orang, ya, sudah banyak disalin oleh jemaat-jemaat Tuhan. Jadi yang pertama ditulis oleh para rasul dan sebagainya kita sebut sebagai autografa. Ya, autografa kita sebut sebagai autografa. Sedangkan ya kemudian autografa ini disalin oleh berbagai gereja. Intinya kalau gereja-gereja ada menemukan suratnya rasul, mereka akan salin karena mereka anggap itu berharga. Mereka tahu itu firman Tuhan. Jadi mereka salin. Nah, salinan-salinannya ini kemudian disalin lagi, ya kan? Salinan-salinannya disalin lagi. Jadi banyak salinan lagi. Gitu. Jadi banyak salinan. Nah, tentu kalau ini autografa ini tidak ada salah, ini tidak ada salah. Karena diinspirasikan oleh Tuhan langsung, diinspirasikan oleh Tuhan, tidak ada salah. Karena Tuhan inspirasikan. Yohanes menulis, Paulus menulis, ini tidak ada salah, kita percaya. Itu namanya doktrin ketiadasalahan Alkitab. Ya. Tetapi waktu dia disalin, bisa ada salah. Gitu. Karena penyalinan itu bukan proses inspirasi. Jadi ketika dia disalin oleh A di sini, bisa ada salah-salah dikit. Disalin di sini bisa ada salah. Jadi bisa ada salah. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan menjaga firman-Nya juga. Nah, ini Anda bilang, emangnya tahu dari mana? Gitu kan? Apakah kamu melihatin waktu semua orang ini nyalin, kamu periksa ada salahnya atau enggak? Gitu. Kamu tahu dari mana bahwa yang hari ini ada itu masih sama dengan yang autografa ini? Kamu tahu dari mana? Emangnya kamu ngikutin nih, kamu cekin satu persatu? Gitu. Ya, tentu tidak. Saya tidak ngikutin, ya. Tapi saya percaya bahwa kita hari ini masih punya
yang sama dengan yang ditulis waktu itu, karena saya percaya kepada janji Tuhan, dan Tuhan berjanji akan memelihara firman-Nya. Gitu. Nah, saya tidak bisa ikutin selangkah demi selangkah. Oh, Yohanes tulis itu disalin sama si A, disalin sama B. Ini loh jalur yang benar nih. Seperti ini jalurnya yang benar. Saya nggak bisa mengatakan itu, tapi nah, saling menyalin seperti ini, akhirnya sampai kepada tahun 1516, akhirnya dicetak. Nah, karena muncullah teknologi percetakan. Ya, muncullah teknologi percetakan. Kalau percetakan itu, ya antara satu cetakan dengan cetakan berikutnya pasti persis sama, benar nggak? Kan? Kalau salin kan bisa salah salin. Misalnya saya salin tulisannya siapa gitu kan, bisa salah, kan saya namanya salin. Tapi kalau percetakan ya mirip kayak fotokopi lah. Ya. Nah, jadi kalau saya fotokopi kayak lembar yang kalian pegang ini kan akan fotokopi gitu, maksud print ya, fotokopi. Ini pasti sama semua, gitu. Pasti sama semua. Jadi ketika mulai ada percetakan, nah ini kita sudah memasuki era baru sekarang, era baru karena firman Tuhan yang tadinya di kopi pakai tangan, disalin pakai tangan ini, sekarang mulai dicetak. Dan waktu pertama kali dicetak ini, ya, orang-orang zaman itu yang mencetak itu, ya, mereka akhirnya mencetak, ya, ya, dan memang cetakan pertama masih ada salah, tapi kemudian diperbaiki lagi beberapa kali, ya. Tapi salahnya itu salah cetak. Nah, kalau kita cetak buku kan bisa salah cetak, ya. Jadi zaman itu bukan pakai komputer. Kalau zaman sekarang saya mau cetak buku jauh lebih gampang karena saya udah ketik, tinggal kasih file. Nah, dia cetak. Begitu. Zaman itu tidak seperti itu. Zaman itu cara cetak itu manual. Jadi mereka harus bikin dari kayu balok-balok huruf-hurufnya sesuai yang dimaui gitu. Nah, misalnya gini nih. Misalnya saya mau cetak saya mau cetak kertas ini misalnya. Pencetaknya itu harus dia bikin balok-balok kecil yang sesuai dengan huruf-huruf ini semua. Kemudian di layout gitu. Jadi di layout supaya nanti balok-balok itu semua ditempel ke tinta, ditempel begini, bakal keluar itu huruf-hurufnya. Jadi masih cara manual sekali gitu. Untuk bikin satu gini kerja keras, ya. Kerja keras untuk bikin balok-baloknya semua, cara manual, gitu, ya. Manual balok-baloknya. Jadi, nah dalam proses pembikinan balok-balok itu segala macam memang masih bisa ada salah. Ya, karena waktu itu, ya, tapi itulah salah cetak, orang bilang salah cetak. Ya. Tapi makanya ada beberapa edisi karena diperbaiki. Ada salah cetak, diperbaiki beberapa edisi. Nah, tetapi akhirnya orang semua udah terima, orang Kristen semua terima ini, diakui, makanya disebut TR, disebut teks TR, ya, Tectus Recaptus. Ini kita jadi belajar masalah ini ya, Alkitab nggak apa-apa. Disebut Tectus Recaptus, disingkat TR. Jadi ini sudah ada dari abad 16. Abad 16 berarti 1500-an. Oke, diterima. Tectus Recaptus artinya teks yang diterima. Atau kalau di bahasa Inggris diubah RT, receive text. Teks yang diterima. Karena orang Kristen di mana-mana sudah terima ini. Bahkan akhirnya teks ini dipakai untuk menerjemahkan Alkitab ke seluruh dunia, ya, Alkitab ke seluruh dunia, termasuk KJV, ya, termasuk Alkitab misioneri awal, ya, seperti ya misi ke India, misi ke kemana-mana, termasuk di Indonesia dan sebagainya. Semuanya awalnya semua memakai menerjemahkan dari receive text ini, gitu. Nah,
Tapi kemudian di abad 19, ini kan abad 16. Abad 16, di abad 19 ya, muncul liberalisme. Sebenarnya liberalisme sudah ada sebelumnya, tapi orang kaum liberal mereka tidak puas dengan teks yang satu ini. Mereka bilang enggak lah, ya. Karena teks ini didasarkan kepada mayoritas salinan pada waktu itu. Nah, tetapi mereka ada ketemu satu dua yang menurut mereka tua, tapi beda sendiri gitu. Teks ini beda sendiri. Nah, ini disebut teks Vatikanus. Kenapa disebut Vatikanus? Karena ketemunya di perpustakaan Vatikan. Jadi dari teks Vatikanus ini, kemudian ada satu lagi yang disebut Sinaiticus. Sinaiticus bukan karena ada tikus di Sinai, gitu ya. Tapi disebut Sinaiticus karena ketemunya di sebuah biara di Sinai sana. Tapi berdasarkan dua ini terutama yang berbeda dengan banyak yang lain. Jadi yang lain-lain ini kan lumayan sepakat gitu, Kalaupun ini beda dengan ini, beda dikit aja. Dari semua ini sebenarnya sudah dibuat yang TR ini. Tapi berdasarkan dua penemuan ini, yang beda, ini beda dengan ini di ribuan tempat, ini beda dengan ini ribuan tempat. Tapi lucunya, ini juga beda dengan ini di ribuan tempat gitu. Sebenarnya, jadi dua ini juga bertentangan sebenarnya. Dua ini bukan kayak saksi yang sepakat gitu. Dua ini juga gontok-gontokan, tapi mereka juga berbeda dengan di sini. Gitu. Tapi kaum liberal memakai dua ini, Sinaiticus Vaticanus. Kita mau bikin teks yang baru. Nah, akhirnya tahun 1881 muncullah mereka terbitkan, mereka sebut critical text. Akhirnya disingkat CT critical text, ini TR. Nah, critical text ini mereka perbaharui terus, sedangkan TR ini sejak tahun-tahun itu sudah mapan, sudah nggak berubah-ubah lagi. Sudah mapan dan nggak berubah lagi. Kalau ini dia berubah terus, ya. Berubah terus edisi-edisinya sampai sekarang sudah edisi ke-28 yang paling terakhir. Edisi 28, ya. Teks Nestle Aland, mereka sebutnya Nestle Aland, karena ini nama editornya, gitu ya, teks Nestle Aland. Jadi kita lihat berbeda di sini. Tapi kita bilang ini CT ini CT, ya. Nah, kembali ke ini kita. Jadi supaya jemaat sekalian paham, kalau misalnya di khotbah atau di pengajaran kita bilang, oh ada teks TR, ada teks CT, maksudnya apa? Begitu. Maksudnya apa? Nah, jadi kita bilang tidak mungkin Tuhan pelihara firman-Nya melalui teks CT. Kenapa? Karena teks CT ini baru muncul gitu, baru muncul abad berapa? 19. Baru muncul abad 19. Berarti selama dari sini bayangkan 1519 ke 1881 udah berapa? 350 tahun plus. Apakah selama 350 plus tahun firman Tuhan, apa gereja-gereja waktu itu tidak memiliki apa? Firman Tuhan. Tidak memiliki firman Tuhan yang benar, gitu istilahnya. Karena firman Tuhan yang benar baru muncul di CT katanya. Dan ini sangat tidak mungkin sebenarnya. Sangat tidak mungkin. Belum lagi ya, mayoritas manuskrip yang kursif ini mendukung TR sebenarnya, lebih cocok dengan TR. Sedangkan mereka hanya berfokus ke dua ini, Sinaiticus Vaticanus, yang mereka bilang ini yang lebih tua. Ya, jadi nah, mengenai banyak argumen itu kita pelajari di kelas yang namanya bibliologi tekstual. Tapi secara umum seperti ini. Jadi kita bilang TR bukan yang dipelihara Tuhan, tapi yang dipelihara Tuhan adalah CT bukan dipelihara Tuhan, namun TR yang dipelihara Tuhan, gitu ya. Nah, ada bedanya nggak? Bedanya ada, gitu. Bedanya antara lain di teks Wahyu ini ada banyak bedanya.
Kalau kita perhatikan dari yang kita sudah bahas di pasal 1, ada yang satu kalimat penuh dihilangin di CT dan sebagainya. Dan termasuk juga di Wahyu pasal 5 ayat 9 di sini ya. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9. Nah, kalau di Alkitab Indonesia dia memakai dia mengikuti CT kebanyakan. Mayoritas dia mengikuti CT. Dan menarik juga karena barusan hari Kamis yang lalu saya ada pergi ke Balai Sarbini, peluncuran Alkitab baru oleh LAI. Mungkin sebagian ada dengar ya. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia sudah meluncurkan Alkitab baru, namanya Indonesia Terjemahan Baru edisi 2 gitu. Nah, kalau yang di tangan kita sekarang ini Indonesia Terjemahan Baru, sering disebut ITB ya. Terjemahan baru atau terjemahan baru saja. Kalau Anda buka dilihat ya, kita ada Alkitab Terjemahan Baru, benar nggak? Gitu kan? Nah, jadi mereka barusan luncurkan terjemahan baru edisi 2 gitu. Dan saya sudah lihat sekilas karena saya pergi ke sana diundang oleh LAI juga. Dapat juga dia kasih saya satu gitu ya. Semua yang datang sih dikasih lah yang ada undangan gitu. Dan saya lihat yang terjemahan baru ini, terjemahan baru edisi 2 ini menurut saya sudah lebih bagus dari yang ini sebenarnya. Ya, lebih bagus dari yang kita pegang ini, antara lain misalnya dia nggak pakai istilah bahasa roh lagi ya, dia pakai bahasa lidah. Saya ada cek. Kemudian beberapa terjemahan memang lebih bagus ya, tapi ada juga 1-2 tempat yang saya lebih prefer yang lama sih ya, tapi secara umum lebih bagus yang edisi 2 daripada edisi 1. Tetapi saya masih menyayangkan karena mereka masih didasarkan kepada CT bukan kepada TR. Ya, masih didasarkan kepada CT bukan kepada TR gitu. Nah, sehingga ya kita bilang contohnya di sini apa? Nah, di ayat 9 semua yang ada kata mereka di situ ayat 9 dan ayat 10 sebenarnya adalah kata kita atau kami dalam TR di situ. Jadi bunyinya mestinya begini, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli kami. Dengan darahmu engkau telah membeli kami bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Sudah katakan ya. Jadi dan ini ada hubungannya dengan identitas dari ke-24 tua-tua ini. Kalau misalnya dia pakai kata mereka, seolah-olah ke-24 tua-tua ini tidak termasuk yang dibeli gitu. Karena kan engkau telah membeli mereka gitu kan. Seolah-olah yang 24 tua-tua itu tidak termasuk. Tapi kalau dia pakai kata kami, berarti ke-24 tua-tua ini termasuk yang dibeli oleh Tuhan. Nah, berarti ke-24 tua-tua ini adalah orang-orang yang diselamatkan. Orang-orang yang diselamatkan. Nah, makanya dalam pasal 4 kita sudah bahas identitas dari 24 tua-tua ini adalah perwakilan orang-orang percaya PB. Gitu. Perwakilan orang percaya PB, mereka disebut penatua, jadi bisa jadi mereka adalah gembala-gembala. Nah. Oke, jadi itu yang menarik. Kemudian ayat 10 juga, engkau telah membuat mereka, maksudnya engkau telah membuat kami ya, menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah kita. Oke ya. Dan sebenarnya menjadi suatu kerajaan itu juga salah, itu juga mengikuti CT. Sebenarnya mengikuti TR adalah engkau telah membuat mereka menjadi raja-raja dan imam-imam. Ini ya. Beda kalau dibuat menjadi suatu kerajaan dengan dibuat menjadi suatu raja, beda. Menjadi raja beda nggak? Ya? Kalau menjadi kerajaan kan bisa aja rakyat, sebagai rakyat kita juga kerajaan gitu kan. Nah, saya buat kamu jadi suatu kerajaan, tapi kamu jadi rakyatnya, beda dong. Dijadikan raja, itu kan beda. Tapi perintah janji firman Tuhan adalah membuat mereka menjadi raja-raja, menjadi raja-raja dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Ya.
Oke, masih di poin 7 kita, jadi kita lengkapi di sini. Pada Titus ayat 9 dan 10 berbunyi kita atau kami, bukan mereka. Para tua-tua memuji Yesus A sebagai yang layak membuka gulungan. Layak membuka gulungan itu, gulungan atau meterai ya, boleh terserah. Itu layak membuka gulungan atau meterainya. Kemudian B, sebagai yang telah disembelih. Jadi memuji pengorbanan Yesus Kristus. Ingat, Yesus Kristus digambarkan seperti domba yang sudah disembelih. Ya. Kemudian dan membeli orang-orang yang diselamatkan dari berbagai suku bangsa. Membeli orang-orang yang diselamatkan dari berbagai suku bangsa. Jadi gambarannya, makanya ada istilah penebusan. Tebus itu artinya apa sih? Tebus itu kan artinya kayak kita bayar untuk sesuatu kan. Saya tebus. Nah, jadi ada harga yang harus dibayar supaya barang atau orang yang ditebus ini bisa keluar gitu. Bisa keluar dari apapun lah itu. Bisa ditebus dari penjara, ditebus dari pegadaian, gitu kan. Ditebus dari macam-macam lagi. Tebus, dibeli, ya. Kemudian C, telah mengaruniakan orang-orang percaya menjadi raja dan imam. Ya, raja dan imam. Ya. Oke, baik. Sungguh luar biasa yang Tuhan telah janjikan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa kita akan menjadi raja dan imam. Luar biasa sekali. Ya oleh karena itu kita tidak perlu terlalu sedih ya, kalau di dunia ini kita tidak punya, ya maksudnya orang-orang benar itu kebanyakan justru orang-orang kecil, orang-orang yang tidak punya kuasa, tidak punya ya. Tetapi Tuhan berjanji bahwa orang percaya akan memerintah sebagai raja di bumi. Ya. Oke, ayat 11 masuk ke poin 8 kita. Malaikat yang begitu banyak ikut memuji Tuhan. Ya. Dan menyatakan Kristus layak akan 7 hal. Ya, jadi di kitab Wahyu ini angka 7 sangat prominent, tetapi bukan hanya 7 dalam yang gampang kelihatan aja, misalnya 7 meterai, 7 sangkakala itu kan udah jelas eksplisit disebut 7 gitu ya. Tapi angka 7 prominent dalam banyak cara lain ya, misalnya ada 7 hal yang dipuji tentang Yesus Kristus misalnya dan lain sebagainya. Ini yang tidak eksplisit ngomong 7, tapi memang ada 7 di situ. Ada 7 ya. Tapi pertama kita melihat jumlah malaikat itu banyak sekali. Jumlah mereka berapa di ayat 11 tidak dispesifikasikan, tapi hanya disebut istilahnya berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Nah, laksa itu apa? Banyak orang nggak tahu ya, karena ini bukan kata yang sering dipakai dalam bahasa Indonesia. Ya. Laksa itu artinya 10.000 sebenarnya. Ya. Laksa. Jangan dikacaukan dengan ada mie laksa, itu beda lagi. Ya, ya itu makanan. Ya. Karena ada bakmi atau mie yang gaya laksa juga. Gitu. Ya. Ini beda. Gitu. Tapi ini laksa, sepertinya akarnya dari Sanskerta ya, karena saya ada baca itu beberapa website India, tapi diterjemahkan ke Inggris. Mereka pakai lak juga. Lak itu 10.000 bagi mereka. Ya. Jadi kalau kita di bahasa Indonesia kita jarang basis 10.000, kita basisnya basis 1.000, gitu. Bukan basis 10.000. Ya. Makanya kalau kita mau ngomong serat, kita pasti bilang 100.000, ya kan? Kita bukan bilang 10.000. Gitu. Tapi ada budaya-budaya yang basisnya 10.000, seperti kalau orang Tionghoa dia ada istilah 10.000-nya itu wan gitu. Jadi kalau mau ngomong 100.000, kita bisa bilang sewan gitu. Jadi 10.000 gitu.
Karena dia basisnya itu ada kata 10.000-nya itu dia sering dipakai gitu istilahnya. Ya. Jadi rupanya di India juga begitu, saya baru tahu. Gitu. Nah, ini kan, karena kadang-kadang saya melihat review handphone gitu, melihat review handphone tapi yang review orang India gitu kan. Terus dia, oh ini harganya sekian lakh gitu. Lakh itu apa gitu kan? Terus saya cek, oh lakh itu 10.000 di India. Terus saya kait-kaitkan lakh, loh itu kan kayak Indonesia laksa sebenarnya. Nah, memang ada hubungannya karena hubungannya di Sanskertanya itu, gitu kan, bahasanya. Gitu. Jadi menarik ya, berlaksa-laksa. Jadi satu selaksa-laksa itu kayak 10.000 itu sebenarnya 100 juta itu. Gitu. 10.000 itu 100 juta. Tapi saya yakin bahwa jumlah malaikat bukan hanya 100 juta saja. Ini hanya suatu istilah untuk menyatakan apa? Banyak sekali. Berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Jadi jumlah yang banyak sekali yang tidak terhitung. Nah, tetapi malaikat tidak Tuhan ciptakan untuk bisa bertambah banyak lagi. Ya, melainkan manusia Tuhan ciptakan dari awal cuman sepasang, tapi potensinya wah bisa banyak sekali. Malaikat Tuhan ciptakan dari awal sudah banyak, bahkan Tuhan gambarkan seperti bintang. Tapi manusia Tuhan ciptakan cuma 2, tapi potensinya besar. Bahkan Tuhan sempat bilang sama Abraham, coba lihat ke langit bintang, seperti itulah akan banyaknya keturunanmu. Nah, jadi sebenarnya iblis ada melihat potensi manusia, makanya iblis itu sangat-sangat ingin supaya manusia itu ikut dia melawan Tuhan. Ya, karena malaikat itu jumlahnya terbatas, ya udah sampai segitu aja. Nah, tetapi walaupun banyak, tapi memang sudah segitu aja. Tapi kalau manusia, iblis lihat juga bahwa ternyata ini bisa nggak habis-habis ini. Bisa nggak habis-habis, bisa banyak terus. Jadi iblis berusaha untuk membuat manusia ikut dengan dia. Ya. Nah, tapi ya pilihan kembali kepada kita sebenarnya. Kita mau ikut siapa? Oke, 7 hal yang dipujikan tentang Tuhan Yesus, ayat yang ke-12. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima apa saja? Kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-puji. Ini sudah dibikin lagu yang sangat terkenal oleh Handel. Handel dalam apa ini dia yang judulnya Messiah gitu ya. Paduan suara kita beberapa kali pernah menyanyikan juga, walaupun lagunya susah memang karena tinggi dan sebagainya ya. Yang paling terkenal kan yang haleluyanya. Haleluya, haleluya. Tapi ada satu lagu yang setelah itu judulnya Worthy is the Lamb. Ya. Secara literal anak domba itu layak, dia mengutip dari Wahyu 5. Worthy is the Lamb that was slain. Ya. Lagu yang sangat terkenal, sangat indah. Untungnya hari ini Anda bisa lihat di YouTube. nggak perlu benar-benar ke orkestranya, Anda bisa dengarkan juga, gitu ya. Ada di YouTube dan sebagainya. Kalau Anda tertarik, Anda lihat deh. Worthy is the Lamb, Handel, itu kan. Nah ini lagunya dari sini, dari ayat ini. Wahyu 5 ayat 12 sini. Lagu yang sangat indah ya, kalau setiap kali saya mendengarnya pasti inilah punya seru ya. Dan kalau misalnya Handel di bumi saja bisa menciptakannya seperti itu, kita bisa bayangkan paduan suara di sorga seperti apa nantinya. Dengan range suara yang ya jauh melebihi kita dan begitu indah. Oke. Poin nomor 9 kita, pujian yang pertama dimulai oleh para tua-tua, lalu dilanjutkan oleh malaikat, lalu untuk ketiga kalinya disambung oleh seluruh makhluk di alam semesta
memuji Bapa dan Anak ini adalah kesaksian kuat akan keilahian Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus dipuji sedemikian rupa, bahkan disebandingkan dengan Bapaknya, itu mengindikasikan keilahiannya. Nah, itu ada di ayat 13. Aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta itu dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan amin. Oke, jadi ya hari ini moga-moga kalian diingatkan lagi bagi yang sudah pernah mendengar ini, tapi di refresh lagi ya, kenapa kita ada TR, ada CT, kenapa bisa begitu dan sebagainya. Nah, mungkin bagi yang pertama kali mendengarnya bisa memahami dengan baik ya, karena ya ini hal yang penting. Oke, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita akan tutup dan kita akan bergabung dengan jemaat yang lain ya dalam kebaktian umum. Oke, kita Pak Denis, sembina doa Pak Denis.